Amin. Salam. Selamat memperingati Jumat Agung buat kita semua. Hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan judul renungan kita hari ini adalah Salibkan Dia. Diambil dari Markus 15 ayat 13 sampai 14. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita membacakannya. Kita baca 1, 2, 3, ya. Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis dalam nats ini, sebelumnya mereka menyerukan Hosana bagi anak Daud. Tapi beberapa hari kemudian mereka berubah. Tidak lagi menyerukan Hosana, tetapi menyerukan salibkan dia. Kenapa mereka menyerukan salibkan dia? Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti apa arti kata salib. Nah, sebenarnya di abad permulaan kekristenan tidak dikenal dengan lambang salib. Kekristenan tidak dikenal sebagai lambang salib. Pada abad permulaan kekristenan, mereka menggunakan lambang yang namanya iktus. Nah, iktus itu bentuk ikan. Itu akronim daripada dalam bahasa Yunani, Iusus Kristus, Theos Ios Soter, artinya Yesus itu juru selamat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi kemudian akhirnya menggunakan tanda salib sebagai lambang kekristenan. Nah, oleh sebab itu sekarang kita lihat salib itu ada di kalung, ada di logo baju, ada di logo gereja, ada di aksesoris di rumah kita, ya, menggunakan tanda salib. Kenapa akhirnya tanda salib itu digunakan? Karena di zaman abad permulaan salib itu bukan lambang yang menarik, Bapak Ibu. Itu sebuah lambang kengerian, lambang kutuk, kematian. Nah, oleh sebab itu hari ini supaya nyata kuasa salib dalam hidup kita mau belajar bersama-sama di Jumat Agung yang mulia ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah makna lambang salib itu? Mengapa mereka menyuruhkan salibkan dia? Lalu yang ketiga, bagaimana seharusnya salib berdampak di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, apa makna salib itu? Dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi dunia, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin, saudara. Nah, bagi dunia salib itu adalah kebodohan. Kenapa? Itu lambang kutuk, lambang kematian. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan di abad permulaan tentang salib. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Ya, kutuk, penghinaan, ya. Siapa yang mau pakai? Nggak ada, saudara. Ya. Tapi bagi Yesus, salib itu sebaliknya. Bagi Yesus, salib itu adalah kemerdekaan, kehidupan, dan kemuliaan. Kenapa Bapak Ibu salib itu akhirnya menjadi aksesoris yang begitu indah buat kita? Karena mengingatkan kita tentang kemuliaan Allah yang dianugerahkan bagi kita. Kehidupan Allah, kita yang seharusnya mati, tetapi Allah menganugerahkan hidupnya buat kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kita melihat salib dengan sudut pandang yang berbeda. Karena lewat salib kita juga melihat suatu penggenapan janji Allah. Sejak awal permulaan manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan udah berjanji, Tuhan udah menyatakan bagaimana caranya manusia akan bebas dari kutuk dosa.
bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kuasa iblis hanya bisa meremukkan tumit sebagian daripada tubuh kita, tetapi kuasa salibnya lewat keturunan seorang perempuan, yaitu Maria, kita akan menginjak kepala ular. Kuasa ular dipatahkan lewat kematian Yesus Kristus. Lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita juga melihat satu penggenapan yang kita sebut dengan blood covenant, perjanjian darah, perjanjian sepihak antara Abraham dan juga Allah. Bapak Ibu ingat tentang bagaimana Allah mengajak Abraham mengadakan satu perjanjian. Kalau zaman dulu, kalau mengadakan perjanjian antara si A dan si B, ada korban binatang yang disembelih lalu dibelah dua, lalu mereka berjalan. Yang A ke sini, yang B ke sini. Tapi waktu Abraham dan Allah mengadakan perjanjian, Tuhan membuat Abraham tidur, Bapak Ibu. Sedangkan obor Tuhan, api Tuhan melewati daging itu. Artinya apa? Bahwa perjanjian Allah dengan Abraham adalah perjanjian sepihak. Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Dan itu digenapi lewat daging, darah Yesus yang tercurah, yang tercabik di atas kayu salib. Penggenapan nubuat itu juga ada di dalam Kejadian 3 ayat 21. Membuat pakaian dari kulit binatang. Mengapa? Karena untuk menutupi dosa harus ada korban darah. Dan darah itu adalah darah Yesus. Makanya Yesus disebut sebagai apa, Bapak Ibu? Anak domba Allah. Lewat dosa, dalam Roma dikatakan kematian terhadap satu orang satu kali untuk selama-lamanya. Karena Adam berdosa, maka semua orang harus berdosa, harus ada di bawah kematian, harus ada di bawah kutuk. Tetapi oleh kematian satu orang yang benar, yaitu Yesus, semua orang beroleh kehidupan kekal. Semua orang beroleh berkat kehidupan. Semua orang dimerdekakan dari kutuk dosa. Maka dikatakan di dalam Yesaya juga, Bapak Ibu, bahwa Dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh sebab itu salib bagi orang percaya adalah kehidupan. Salib buat orang percaya adalah pembebasan. Salib buat orang percaya adalah kelepasan. Karena di atas kayu salib terjadi pertemuan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika Allah menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel pada waktu ada di Mesir, umat Israel justru condong kepada kasih setia Tuhan. Mereka lupa anugerah. Akhirnya mereka minta, Tuhan, janganlah kasihi kami karena Engkau baik. Janganlah kasihi karena kamu Engkau murah hati. Berikan kami aturan-aturan, berikan kami perintah-perintah. Gejlak Tuhan kasih 10 perintah hukum Taurat. Akhirnya mereka juga menjadi orang yang legalistik, menjadi umat yang menyandarkan hidup mereka kepada aturan-aturan. Mereka lupa akan kasih karunia Tuhan. Sampai akhirnya Yesus menganugerahkan, Bapa menganugerahkan anaknya. Di atas kayu salib, belas kasihan Allah, keadilan Allah dipertemukan. Ia mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Di satu sisi ia menegakkan hukum Allah, tapi dari satu sisi ia juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib itu indah. Salib itu adalah kemuliaan. Salib itu adalah kehormatan. Salib itu adalah karya terbesar dari Allah Bapa kita yang curahkan buat kita. Tapi Bapak Ibu, sama seperti ketika Yesus disalib, ada 2 respon. Ada orang yang mengolok, katanya kamu Tuhan, kamu udah banyak melakukan mujizat, sekarang buat satu mujizat aja, selamatkan dirimu. Bahkan Bapak Ibu, orang yang mau mati saja masih sempat-sempatnya mengolok-olok Tuhan Yesus. Tapi satu sisi ada respon yang berbeda. Ada seorang, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau ada di taman Firdaus. Sekarang
salib Kristus diperhadapkan kepada kita. Penderitaan Yesus, kehinaan Yesus yang ditanggung Yesus, kematian yang ditanggung Yesus diperhadapkan di hadapan Bapak Ibu. Yang mana menjadi respon Bapak Ibu? Mengapa orang-orang pada zaman itu yang tadinya berseru Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi Raja, beralih kepada kalimat salibkanlah dia? Udah dibilang, nggak ada salahnya. Tambah kuat mereka menyerukan, salibkan dia. Kenapa saudara? Karena mereka memandang Yesus dengan versi diri mereka sendiri. Ketika mereka mengatakan Hosana, itu artinya selamatkanlah kami, sebab mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka daripada penjajahan Roma. Mereka berpikir kalau Yesus menjadi raja kita, maka kita tidak akan lagi di bawah penjajahan Roma. Kita akan merdeka secara politik. Kita akan aman, damai sejahtera. Kalau kita kekurangan makanan, Tuhan kita bisa buat mujizat. Apalagi orang murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini ada di ring satunya Yesus. Kalau Yesus menjadi raja, kita pasti menjadi orang-orang yang punya kedudukan di kerajaan itu. Mereka punya versi yang berbeda tentang Yesus. Lihat Bapak Ibu, orang yang memiliki versi Yesus dengan versi dirinya sendiri, bukan versi kebenaran, mereka pun akan menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Karena Bapak Ibu, kerajaan yang Yesus dirikan bukanlah kerajaan seperti dunia. Kerajaan yang Yesus dirikan adalah kerajaan sungsang, kerajaan yang terbalik. Waktu Yesus di Minggu Palma kemarin memasuki kota Yerusalem, seharusnya seorang raja itu menunggangi kuda yang jantan, yang gagah, membawa perisai, membawa pedang. Tapi Yesus justru menunggangi seekor keledai yang lemah, keledai betina, tapi pinjaman pula, saudara. Seharusnya raja itu disambut dengan trompet, tarian, gendang, dan kecapi. Tapi Yesus disambut dengan bunga, dengan daun-daun palem, dengan kain yang ditebarkan. Seharusnya Yesus, kalau memang Yesus itu raja, seharusnya dinobatkan di istana. Tetapi Yesus justru dinobatkan di jalanan Israel, di jalanan Yerusalem. Tahtanya seharusnya kursi yang megah, mahkota yang mulia, yang agung. Tapi justru tahtanya adalah salib, mahkotanya adalah mahkota duri. Seharusnya semua orang takut kepada Yesus, tapi justru semua orang menghina Yesus, mengolok-olok Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Yesus saudara, Tuhan kita adalah raja yang memiliki kerajaan yang terbalik. Ia menang bukan dengan kehebatannya, dengan kekuatannya yang membuat orang takut, tapi ia menang justru lewat kasihnya yang mengalahkan dunia. Ia menyerang, ia bukan raja yang menyerang untuk menginvasi, memperluas daerah kekuasaannya, tapi ia justru menyerah di atas kayu salib. Ia kaya tetapi mau menjadi miskin. Ia termulia tapi dia mau menjadi yang terhina. Ia terkuat tetapi ia mau menjadi yang paling lemah. Ia hebat tapi ia menjadi orang yang mau menjadi orang yang paling tidak berdaya. Tapi anehnya Bapak Ibu, justru lewat semuanya itu, lewat apa yang dikerjakan oleh Yesus, kita beroleh kehidupan yang baru. Karena di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Dosa kita, kutuk kita, pelanggaran kita, kematian kita ditanggungkan kepada anaknya di atas kayu salib. Dan kebenaran Yesus, kehidupan Yesus, kemuliaan Kristus, kedamaian Kristus dianugerahkan bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita tidak akan lagi menyembah Yesus dengan versi diri kita sendiri. Kalau kita menyembah Yesus dengan versi sendiri, kita ngikut Yesus itu selfish Bapak Ibu.
Kita menggunakan Yesus untuk tujuan kita. Kita datang kepada Yesus dengan ekspektasi kita, dengan harapan-harapan kita. Dan pada akhirnya Yesus tidak pernah menjadi Tuhan, tapi menjadi alat kita. Lewat Yesus digunakan. Yesus itu hanya alat untuk kita menerima sesuatu yang kita inginkan. Apakah itu berkat? Apakah itu kehormatan? Apakah itu pengakuan? Yesus itu hanya sebagai alat buat orang-orang yang memiliki versi. Mereka menyuruhkan Yesus Raja untuk diri mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri. Ada harapan, ada cita-cita mereka ketika mereka datang kepada Yesus. Nah, kalau kita masih datang kepada Yesus dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, Bapak Ibu, kita tidak sedang menyembah Yesus. Makanya ada satu pujian yang selalu saya ingat. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi mimpi. Karena kalau kita menyembah Yesus yang benar, menyembah Yesus dalam versi kebenaran, kita tidak lagi membawa agenda kita. Kita tidak lagi membawa ekspektasi harapan-harapan kita, tapi harapan Kristus menjadi harapan kita. Agenda Kristus menjadi agenda kita. Ketika itulah saudara, tandanya kita sedang hidup dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau kita datang kepada Yesus sama seperti murid-murid Bapak Ibu. Murid-murid Yohanes dan Yakobus, bahkan Yudas. Mengapa Yudas menjual Yesus? Mengapa Simon menyangkal Yesus? Karena mereka punya ekspektasi. Selama ini mereka ikut Yesus itu sebagai transaksional. Selama ini mereka mengikut Yesus itu ada udang di balik batu, saudara. Makanya mereka akhirnya berkhianat. Mereka menyangkal. Yakobus sama Yohanes berebut posisi. Nanti kalau Yesus yang memerintah, ibunya ikut-ikutan lagi. Ya, kalau bisa anakku ini ya, di sebelah kiri dan kananmu ya. Wah, murid-murid yang lain jadi marah. Jadi gak enak saudara. Kenapa? Kalau kita ikut Yesus dengan membawa agenda kita, membawa ekspektasi kita, pelayanan ikut Yesus itu, pelayanan yang kelihatan rohani itu hanya sebagai alat kita. Menjadi persaingan saudara. Makanya ketika kita salah dalam mengenal Yesus yang disalibkan, kita pun akan jatuh dalam dosa yang sama. Ya. Selalu akan menjadi pemacu dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Siapa terhebat, siapa tersohor, siapa yang paling dengar, siapa yang paling dihormati. Saudara, kalau itu yang mungkin selama ini menggerogoti kita, artinya apa? Ada yang salah tentang pengenalan kita akan Kristus. Sama seperti Yakobus dan Yohanes membuat marah murid-murid yang lain. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau yang paling terhormat, paling terbesar, layanilah seorang akan lain. Kalau saudara mengerti arti salib Yesus Kristus, maka fokus kita bukan siapa tapi fokus kita adalah pelayanan. Fokus kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan. Bahkan Yesus waktu sebelum dia disalib, dia membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Kita belum pernah membasuh kaki. Suatu hari kita akan saling membasuh kaki kita. Artinya apa? Bagian terburuk pun dari saudara, aku mau ambil. Bukan seperti pelayan dunia, hanya mau menerima yang baik saja dari saudaranya. Yang terburuk dari ibu ini, dari bapak ini, aku mau belajar terima Tuhan. Itulah pelayanan orang-orang yang mengerti salib Yesus Kristus. Bukan hanya senang dengan kelebihan saudara kita. Kalau kita melihat kelemahan saudara kita, Tuhan, saatnya aku ada buat pelayan saudaraku. Aku mau membasuh kakinya. Aku mau belajar menerima salib ini. Karena aku lihat kasih-Mu yang begitu besar.
yang telah menerima kekuranganku. Mengapa Yudas, Simon Petrus menyangkal mengkhianati Yesus? Karena mereka menyembah versi Yesus menurut diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah menjadi orang yang mengerti arti salib. Sampai akhirnya mereka mengerti dan Petrus dipulihkan. Tapi Yudas tidak dipulihkan. Mengapa mereka menyerukan yang tadinya Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi raja, terus mereka menyerukan salibkan dia? Jika kita menjadikan Yesus raja dalam versi manusia, siapapun kita, sehebat apapun kita melayani, sehebat apapun kita berkoar-koar tentang firman Tuhan di sosial media, di keluarga, dimanapun kita berada, ingat Bapak Ibu, suatu hari ujung-ujungnya akan menjadi pengkhianat. Karena itu Allah saudara, Allah saya lebih senang buat Tuhan kita itu bukanlah ketika kita sibuk melayani, bukan ketika kita sibuk kesana kemari, sibuk acara kerohanian. Tapi buat Tuhan yang utama Bapak Ibu, kita mengenal akan Allah. Yuk kita sama-sama baca Hosea 6 ayat 6. 1, 2, 3 ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Zaman Hosea ini orang-orang mempersembahkan lembu-lembu tambun. Wow, persembahannya hebat, luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku muak dengan persembahanmu. Karena mereka hanya menggunakan persembahan itu untuk menyogok Tuhan, untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tapi hari ini saudara dan saya punya kekuatan untuk mempersembahkan hidup kita, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu di atas kayu salib. Amin. Ia telah menganugerahkan kehidupan, Ia telah menganugerahkan kebenaran buat kita, Ia telah menganugerahkan segala yang baik buat kita. Kalau hari ini kita berbakti, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, semuanya sebagai ungkapan syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya saudara, gambaran manakah antara orang-orang yang mengolok Yesus atau orang yang menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Ada orang-orang yang marah serta mencemooh, merendahkan Yesus. Tapi ada orang yang terenyuh hatinya, melimpah dengan ungkapan syukur. Yang mana respon saudara? Maka yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana seharusnya salib berdampak dalam hidup kita? Di dalam Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika kita mengerti arti salib Yesus Kristus, kita memandang keindahan salib Yesus Kristus, maka kita akan memiliki kehidupan yang berdampak. Salibnya seharusnya membawa kita, salibnya seharusnya berdampak dalam hidup kita. Kita bukannya lagi menghindari salib, kita bukannya lagi memandang remeh salib, tapi kita memandang salib mungkin yang ada di aksesoris kita, yang ada di mobil, di rumah kita, mengingatkan kita, Dia yang mulia mau menjadi yang paling hina. Dia yang maha kuat mau menjadi yang paling lemah. Dia yang maha kaya mau menjadi yang paling miskin. Disitulah dosaku ditanggung, disitulah kehidupanku temukan, disitulah penerimaanku terimukan, disitulah damai sejahtera ku terima, disitulah kebenaran ku terima. Sehingga waktu kita memandang salib saudara, bukan lagi sebuah kengerian, tetapi sebuah sukacita, sebuah ungkapan rasa syukur yang membawa kita membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Nah saudara, biarkan salibnya mengubah hatimu terlebih dahulu. Tidak lagi fokus mengubah orang lain atau keadaan. Waktu kita tahu bahwa salib Yesus Kristus mengerjakan apa yang tidak kita pernah bisa kerjakan, menyelesaikan apa yang tidak kita pernah bisa selesaikan. Sebab itu dikatakan tetelestai, sudah selesai.
maka hati kita akan melimpah dengan ungkapan syukur. Membiarkan salib Yesus mengubah hati kita. Selama ini agama, hidup manusia dimanapun berada selalu fokusnya apa? Mengubah orang lain, mengubah situasi, mengubah keluarga. Kita berpikir dengan strategi, dengan trik, dengan cara-cara kita, dengan cara kita menakut-nakuti orang, dengan cara kita mengiming-imingkan orang, orang akan berubah. Tapi perubahan itu hanya perubahan di luar, hanya perubahan casingnya doang. Tapi lewat salib Yesus Kristus mengajar kita, biarkan salib itu mengubah hatimu. Kalau kita rindu lihat perubahan yang ajaib terjadi di gereja kita, di keluarga kita, terlebih dahulu biarkan salibnya mengubah hatimu. Bukan mengubah istri kita, bukan mengubah suami kita, bukan mengubah anak-anak kita. Biarkan salibnya mengubah hati kita. Karena kalau salibnya mengubah hati kita, ingat bagaimana seorang Hana berdoa, bagaimana seorang Yakub berdoa. Ketika mereka fokusnya mengubah situasi, mengubah keadaan, nggak terjadi apapun. Tapi ketika seorang Hana hatinya tidak mau lagi dikuasai oleh luka dan kekecewaan, di situ Tuhan menjawab doanya. Di situ Tuhan mengubah keadaan Yakub. Saudara ingat, kalau kita ingin membawa perubahan, mulai dari diri kita sendiri. Solek samping kiri dan kanannya, perubahan itu mulai dari diri saya. Cubit yang keras, perubahan itu mulai dari diri saya. Amin. Ketika kekecewaan berusaha menggerogoti hatimu, ketika mungkin penyesalan menggerogoti hatimu, amarah menggerogoti hatimu, pandang salib Yesus Kristus. Lihat salib Yesus Kristus. Terima kekuatan dari salib Yesus Kristus. Yesus, kadang saya berpikir begini Bapak Ibu, dalam melayani, dalam berbuat baik, dalam mengikut Yesus, kadang-kadang hati kita, Tuhan sudah didoakan, sudah berusaha didekati, sudah berusaha digandeng, dirangkul, sudah berusaha untuk bersama-sama, menyangkal diri, melepas hak, minta jubahmu, kasih, minta bajumu, kasih jubahmu. Dia minta jalan 1 mil, berjalan 2 mil. Tapi sudah melakukan itu semua, kok begitu ya perlakuannya ya? Kok begitu ya responnya? Saya lewat belajar tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya tentang salib, saya kembali diingatkan Tuhan. Kasta, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah memberi makan. Yesus sudah melakukan mujizat. Yesus sudah memberi kehidupan. Tapi masih dihianati, masih dicurangin, masih diolok-olok. Kamu siapa, Kasta? Kamu belum pernah melakukan mujizat kepada siapapun. Kamu belum pernah memberi hidup kepada siapapun. Yesus saja udah melakukan, udah menerima seperti itu. Ketika saya diingatkan Tuhan, hati saya kembali disadarkan Tuhan. Hati saya kembali dibangkitkan Tuhan. Oh iya Tuhan, aku hanya hamba-Mu. Aku hanya orang yang ditebus Tuhan. Aku hanya orang yang tadinya di tong sampah kehidupan, gak ada gunanya, bahkan merusak kehidupan. Tuhan angkat dari Tuhan. Aku hanya hamba. Aku hanya orang yang seharusnya binasa, tapi Tuhan memilihku, mengangkat aku. Kenapa Tuhan? Kenapa selama ini aku kepingin diperlakukan seperti ini, seperti itu? Aku hanya hamba. Saudara ingat, waktu kita mengikut Yesus dengan versi kita sendiri, dengan ekspektasi kita. Kenapa kita kecewa? Karena kita salah mengenal Yesus. Selama kita kecewa, itu tandanya kita kalah dengan situasi kondisi.
Itu tandanya kita tidak sedang menyembah Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Raja. Dia pencipta, dia ditolak, dia dihina, dia direndahkan oleh ciptaannya sendiri, oleh orang yang dikasihinya sendiri. Apalagi kita, saudara. Justru waktu kita merasakan itu, kita akan bersyukur. Aku bersyukur. Sehingga waktu aku melayani orang yang kecewa, aku tidak hanya bisa berkata, kamu harus begini begitu. Aku udah mengalaminya. Waktu orang menipu, waktu orang menusuk dari belakang, aku bisa bercerita. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengerti salib Yesus Kristus, justru kesakitan, justru penghinaan, justru kekecewaan menjadi berkat, menjadi sarana anugerah di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya salib itu bukan hanya sekedar lambang dalam hidup kita. Salib itu bukan sekedar aksesoris, sekedar pajangan. Salib itu adalah kemuliaan kita. Amin. Sehingga waktu saudara dikecewakan, ditusuk dari belakang, difitnah, dirusak reputasinya, ingat, Allah kita berdaulat. Dia berkuasa. Ia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ia sanggup mengubah segala rancangan buruk manusia menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga saudara akan berkata, Tuhan, kalau aku harus menghadapi ini, aku menghadapi situasi yang tidak enak ini, Tuhan, karena Engkau sudah menang di atas kayu salib, karena Engkau sudah mengalahkan segala penderitaan, aku pun akan dimampukan dan aku akan melihat kemuliaan. Aku ingin melihat kemuliaan. Tuhan, bawa aku dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu, supaya aku yang tidak berguna ini, supaya aku yang harus binasa ini, hidupku memancarkan kemuliaan. Makanya ada istilah no glory, no sacrifice, no glory. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau kita sering bernyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mati untuk Yesus kalau pelayanan kita, ibadah kita, perbuatan baik kita sering sekali kita lakukan untuk sebuah kenyamanan. Ayo kita berbuat baik sama si Anu. Enggak, aku enggak nyaman. Kamu berbuat baik untuk kenyamananmu atau untuk Tuhan? Ayo kita beribadah, ayo kita melayani. Lagi enggak mood. Kamu beribadah, melayani untuk Tuhan atau untuk mood-moodan? Bagaimana kita mau hidup mati untuk Tuhan kalau segala sesuatu kita ukur berdasarkan kenyamanan kita, berdasarkan mood kita? Mana letak salibnya? Mana salibnya? Nggak ada, saudara. Maka zaman ini banyak gereja gede salibnya, tetapi jemaatnya hidup tanpa salib. Apakah kita hari ini menjadi umat yang mengerti salibnya, mengenal salibnya, sehingga salibnya pun kita akan pikul? Hari ini, maukah saudara menerima salib itu? Maukah saudara merespon salib yang telah menebus dosa kita dengan baik dan benar? Karena waktu dia mati di kayu salib, tangisan siapa yang dia tanggung? Waktu dia terpisah dengan bapaknya, keterpisahan siapa yang dia tanggung? Waktu dia dihina, dijatuhkan, dihukum, kutuk siapa? Penghukuman siapa yang waktu perutnya ditikam, saudara? Oleh kelaparan siapa yang seharusnya mati? Penyakit siapa yang seharusnya dia tanggung? Pikiran jahat siapa yang harus dimahkotai duri? Perbuatan jahat siapa, tangan siapa yang harus dipaku, dan kaki siapa yang seharusnya dipaku di tempat itu? Saudara dan saya. Tapi dia mau menanggungnya. Kutuk di Taman Eden diselesaikannya di Taman Getsemani. Kutuk di Gunung Sinai, ia telah diselesaikan di Bukit Golgota. Dia dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Dia mati supaya kita hidup. Dia umur pendek supaya saudara dan saya umur panjang. Dia disakiti supaya kita disembuhkan. Ada kabar anugerah buat kita. Allah menunjukkan kasih-Nya
Ia telah menggenapi janjinya lewat apa yang dinyatakan dalam peristiwa kejatuhan manusia, lewat Yesaya, lewat Abraham. Ia mengorbankan yang paling dikasihinya, paling berharga, yaitu anaknya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ia ditolak, dibunuh. Tapi justru lewat semua itu, ia memberi hidup, memberi mujizat terbesar, menyatakan karya terbaik untuk kita memiliki kehidupan yang berubah dan berbuah. Kita tunduk kepala. Pertanyaan untuk kita renungkan di Jumat Agung ini. Sudahkah salibnya menjadi berkat, kehidupan, dan kekuatan buat saudara? Sudahkah saudara mengenal Yesus yang benar? Sudahkah saudara menyembah Yesus dengan versi kebenaran? Atau kita mungkin selama ini menyembah Yesus dengan versi diri kita sendiri? Sudahkah salibnya berdampak di dalam kehidupan saudara? Ketika saudara mungkin dikecewakan, ketika mungkin saudara dilukai, mungkin saudara belum menemukan jawaban atas pergumulanmu, sudahkah salibnya menjadi jawaban? Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita menjadi orang yang menggunakan Yesus untuk kepentingan kita. Kita datang kepada Yesus dengan agenda-agenda kita. Kita datang kepada Yesus karena rindu berkat Yesus, pemberian Yesus, perbuatan Yesus dalam hidup kita. Kita mungkin selama ini membawa korban syukur kita, pelayanan kita, persembahan kita untuk satu agenda. Saudara, hari ini kita diingatkan, kalau kita menyembah Yesus dengan versi kita, melayani, mengikut Yesus dengan versi kita, kita tidak pernah benar-benar menjadi murid Yesus. Kita hanya followers Yesus, selalu ditentukan oleh suka atau enggak suka. Hari ini mari bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu diperbaharui lewat peringatan kematian-Mu di atas kayu salib. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau menjadikan agenda Yesus menjadi agenda dalam hidupku. Rencangan Tuhan adalah rencangan di dalam kehidupanku. Segala cita-citaku, segala masa depanku, aku taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kedaulatan-Mu yang terbaik, karena rencanamu terbaik dalam hidupku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara selama ini hanya melihat salib, selama ini hanya menggunakan salib sebagai aksesoris. Sampai akhirnya hari ini saudara melihat keindahan salib, melihat anugerah terbaik, terbesar, bahwa lewat salib penderitaan kita, celah kita, kehinaan kita yang ditanggungnya, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh selamat. Dan saudara rindu keselamatan yang dianugerahkan Yesus di atas kayu salib menjadi bagian dalam hidupmu. Boleh respon hari ini kebenarannya. Engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu untuk pertama kali. Mari di hadapan Allah, di tempat engkau duduk, dengan memandang kepada karya salibnya, mari ambil kesempatan terbaik. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau salib-Mu, kuasa salib-Mu nyata bekerja dalam hidupku. Kalau itu kerinduan saudara, boleh taruh tangan kananmu di dada sebagai tanda komitmen kesungguhan hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Tidak seorang pun di antara anak-anak-Mu di tempat ini dilewatkan. Kami boleh mengalami kuasa salib-Mu. Kami boleh menerima kebenaran lewat salib. Kami boleh menerima kasih terbaik dari salib. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita juga menjadi orang yang hanya mau menerima yang baik dari saudara kita, mau menerima yang mulia dari saudara kita. Tapi ketika melihat kekurangannya, kelemahannya, kita tidak mau hari ini belajar dari salib Yesus Kristus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan juga mau kita saling membasuh kaki kita, sesama kita, untuk kita saling membasuh, menerima yang terburuk, bagian terburuk dari saudara kita pun kita mau belajar menerima. Karena itulah yang namanya kesatuan tubuh Kristus. Dan ketika saudara rindu dan mau memperbaharui komitmen saudara, mari taruh kananmu di dada. Aku mau diubahkan oleh salib-Mu Tuhan. Aku tidak mau lagi salib-Mu hanya sekedar pajangan, sekedar aksesoris, tapi menjadi kekuatan, kemuliaan, kehidupan di dalam kehidupanku. Terima kasih. Kami mau hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi, sebab ku hidup selalu di dalam. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau tak mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Mari bangkit berdiri, katakan, kasih-Mu memulihkan hidup. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Dengan senang hati kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah terbaik telah kami terima. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Amin. Amin. Tiada pernah ku meragukan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin.